Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kalian sehat dan lancar rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Survival Box. Film apokaliptik yang mengisahkan beberapa remaja yang harus bertahan di sebuah bunker setelah kehancuran bumi akibat bom nuklir. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan berita kehancuran kota Hiroshima akibat serangan bom atom pada saat Perang Dunia Kedua. Bahkan kini, perang nuklir antara Amerika dan Korea Utara sudah ada di depan mata. Adegan beralih yang memperlihatkan seorang anak dari pengusaha kaya raya bernama Chris tengah mengadakan pesta ulang tahunnya. Apa saja yang ia mau selalu dituruti kedua orang tuanya. Chris lantas masuk ke dalam rumah dan menemui temannya yang bernama Kit. Mereka lalu melihat suatu berita mengenai sindiran Presiden Donald Trump kepada pemerintah Korea Utara bahwa Amerika akan segera meluncurkan senjata nuklir terkuatnya. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Josh tengah asik mengobrol dengan pacarnya yang bernama Camilla. Mendadak, Chris menghampirinya untuk mengajaknya foto bersama. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Scott yang merupakan saudara tiri dari Chris. Di sisi lain, Chris juga mengajak temannya yang bernama Travis dan Amy untuk segera masuk ke bunker rumahnya untuk merayakan pesta. Terlihat mereka berpesta ria di tempat itu. Ketika pesta sudah usai dan semua orang pulang, hanya menyisakan beberapa remaja di ruangan tersebut. Di sana, Scott yang mabuk mencoba menghibur Camilla karena bersedih atas kematian ibunya. Namun Camilla tersinggung dan memarahinya. Tak lama kemudian, datang seorang petugas keamanan rumah itu yang bernama Ben, menyuruh para remaja tersebut meninggalkan bunker yang diperintahkan ibu Chris. Mereka mengabaikan instruksi dari Ben dan tetap melanjutkan pesta. Tiba-tiba saja listrik di bunker padam membuat mereka panik. Lalu listrik kembali menyala dan seketika bunker mengaktifkan diri karena terdapat tanda bahaya. Scott yang ketakutan hendak mengecek keluar, namun pemuda yang lain menghentikannya. Mereka takut jika bom nuklir yang ada di berita sudah diluncurkan. Di sini Chris langsung mencari berita mengenai apa yang sedang terjadi. Sedangkan Kate berusaha menelpon orang tuanya, namun tak ada satupun panggilan yang masuk. Pada hari pertama mereka terlihat begitu cemas dan khawatir dengan apa yang telah terjadi. Terlihat Travis yang menggunakan alat bernafas akibat asma yang telah ia derita. Mereka lalu mengadakan rapat mengenai persediaan makanan untuk bertahan hidup di bunker. Chris memprediksi bahwa mereka bisa bertahan di bunker itu selama 9 bulan ke depan. Mereka lalu mendebatkan dampak bom nuklir ini apakah hanya terjadi kepada seluruh dunia atau tempat mereka saja. Tiba-tiba Scott mendapatkan pesan dari ibunya yang berada di Dubai, membuatnya yakin bahwa dunia masih baik-baik saja. Namun, Josh dan Camilla merasa bahwa pesan itu hanya terlambat sampai akibat sinyal yang terganggu. Hal itu membuat Scott marah dan terjadi perdebatan. Ia menganggap bahwa ibunya masih hidup. Kate yang geram lantas menghentikan mereka dengan pistolnya yang ia temukan di bunker. Pada malamnya, Scott menghampiri Kate dan mengajaknya pergi keluar bunker. Kate lalu memberikan pistolnya kepada Scott dan menuju pintu keluar. Mereka lalu berdebat dengan keputusan Scott. Ternyata Amy yang begitu bersikeras melarang diketahui bahwa dirinya tengah hamil dan takut terkena radiasi. Hal itu membuat Kate mengurungkan niatnya untuk pergi. Namun Scott tetap pergi dari bunker tersebut. Di hari
hari ke-11 mereka mulai mengatur persediaan makanan agar bisa dibagi rata untuk bertahan hidup. Di sana Chris memiliki ide untuk menanam hidroponik untuk menambah makanan. Terlihat Kate yang tak suka dengan bayi yang dikandung Amy, karena ia yakin bayi itu akan menjadi beban saja di bunker tersebut. Bahkan Kate meminta agar Amy melakukan aborsi. Pada hari ke-30 terlihat Kate diam-diam mengambil beberapa makanan dan membawanya pergi. Aksinya itu tak sengaja dilihat oleh Camilla. Pagi harinya Camilla memberitahu kepada teman-temannya, namun mereka tidak percaya. Sementara itu Chris masih mencari bantuan yang mungkin saja bisa menyelamatkan mereka. Di CCTV terlihat Scott yang sudah terpapar radiasi dan tak lama ia akan meninggal. Hal itu membuat Chris nampak terpukul melihat saudara tirinya itu. Pada hari 104, hasil tanaman hidroponik mulai terlihat membuat Chris senang. Tak sengaja dia memergoki Kate yang mengambil makanan secara diam-diam. Chris lalu menghajarnya hingga pingsan. Ternyata selama ini Kate menyisihkan makanan untuk bayi Amy yang akan segera lahir. Hal itu membuat Chris meminta maaf kepadanya. Namun di sini terlihat Camilla yang masih tidak percaya dengan Kate sepenuhnya. Mendengar perkataan Camilla yang membuatnya sakit hati, Kate memutuskan keluar dari bunker untuk mengambil baju pelindung dan senjata dari mayat Scott. Setelah itu, Kate meminta agar diberikan persediaan makanan untuknya dan meminta semuanya untuk percaya bahwa dia tidak mencuri. Pada hari ke-217, terlihat keadaan bumi masih dipenuhi radiasi, bahkan tak ada kehidupan sama sekali di permukaan bumi. Pada hari 240, mereka mendapatkan kabar gembira ketika mengetahui bahwa ada pasukan evakuasi yang mencari manusia yang selamat setelah ledakan nuklir. Amy dan Chris memutuskan untuk pergi ke sana dan meminta bantuan. Terlihat wajah bahagia mereka karena mengetahui masih ada manusia yang selamat di luar sana. Sementara itu, Amy mendadak mengalami kontraksi, membuat Amy melahirkan. Sayangnya setelah bayi itu lahir, Amy harus meninggal dunia. Chris yang frustasi dengan keadaan membuat Chris memutuskan untuk bunuh diri dengan membawa jasad Amy keluar dari bunker. Semua teman-temannya terkejut mengetahui hal itu. Bahkan kini Travis harus meninggal akibat penyakit asmanya. Akhirnya tersisa Josh, Camilla, Kate, dan bayi milik Amy. Josh meminta Kate menyerahkan pistol yang telah Kate ambil dari mayat Scott, namun Kate tak mau melakukannya. Seketika bayi itu menangis membuat Kate mendekatinya. Sayangnya Camilla tak mengizinkan Kate melakukan hal itu. Perbuatan Camilla membuat Kate sakit hati dan berencana untuk membunuhnya. Pada hari 251, pipa air mengalami kebocoran membuat Josh langsung memperbaikinya. Kate mengambil kesempatan itu untuk mencuri bayi Amy. Di saat Camilla mencari keberadaan bayi itu, mendadak Kate menyerangnya. Camilla bisa menghindar dan berhasil menemukan bayi Amy. Kate yang emosi lantas menodongkan senjata kepada Camilla. Josh yang baru saja datang menghentikan hal tersebut. Ternyata Kate hanya ingin menggendong sang bayi. Camilla lalu memberikan bayi itu dan benar saja Kate merasa senang. Mereka lalu memberikan nama bayi itu Amy. Setelah kejadian itu, Josh dan Camilla beserta bayi Amy pergi untuk mencari tempat perlindungan. Sementara itu kita akan bertahan di bunker dan mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun selesai. Film ini tidak dijelaskan bagaimana keadaan setelah mereka keluar dari bunker. Apakah masih ada harapan untuk hidup kembali di muka bumi ini? Namun hasil riset saya butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun agar bumi kembali pulih dari radiasi nuklir. Perang nuklir akan membuat bumi hancur akibat lapisan ozon yang rusak dan membuat sinar UV masuk dengan mudah ke permukaan bumi, membuat manusia rentan terkena penyakit kanker. Bahkan hewan dan tumbuhan mati akibat suhu yang akan turun drastis. Sepertinya tidak ada dampak baik jika terjadi perang nuklir. Saya berharap hal ini tidak akan terjadi di dunia nyata. Bumi harus dijaga agar selalu damai dan bersahaja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.